Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regar berada di tempat persulukan apa namanya Pak Haji? Aik Parudangan Rantau Perapat. Yang dimana di sini adalah tempat ibadahnya para orang-orang tua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak muda ya boleh bersuluk ya. Dan juga ini saya lihat tempat ini sangat cocok untuk bagi rekan-rekan yang sudah ada kelompok hajinya, dan di sini ini sangat baik karena di sini ada tempat tidur dan juga tempat ibadah sama dengan seperti di pemondokan di Mina ya. Jadi di sini banyak keringanan sekali dan ada keistimewaannya di mana di sini tidak menggunakan biaya karena cukup kita membawa masakan sendiri, masak sendiri ya, dan juga bisa kadang bersama-sama memasaknya. Dan juga bagi yang keluarga itu ditempatkan tempat masak sendiri. Tapi untuk ibadah untuk putra dan wanita itu berbeda. Ini kebetulan saya juga bertemu dengan Tuan Guru Haji Ipul ya. Ini dulu teman saya sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah meneruskan warisan dari leluhur orang tua, sehingga ini merupakan amal jariah untuk tetap melanjutkan tempat persulukan. Untuk lebih jelasnya kita mari perkenalan dulu dengan Pak Haji dengan Pak Tuan Guru. Silakan Pak Tuan Guru, silakan. Namanya siapa Pak Tuan Guru? Namanya Saiful Abdi. Ya. Terus ini pemondokannya nama apa? Persulukan ya? Persulukan Aik Parudangan. Aik Parudangan di Rantau Perapat. Ini sudah berapa lama didirikannya Pak? Lebih kurang 90 tahun lebih lah. 90 tahun lebih, alhamdulillah. Jadi semua pahala yang dilaksanakan di sini mengalir terus kepada arwah-arwah kakek sesepuh kita ya. Alhamdulillah. Jadi untuk Pak Tuan Guru sudah turunan keberapa kira-kira? Ketiga ya. Atau ayah. Alhamdulillah. Jadi di sini dulu saya dengar ya, ini lahan ini miliknya pondok, tapi sekarang ini sudah sangat ramai sekali. Namun keasrian pondok tetap terjaga ya, tetap seperti dulu dan tetap alami. Dan di sini memang benar-benar untuk pemondokan itu tidak pakai biaya ya Pak. Gimana caranya mereka itu? Hanya biaya untuk kehidupan mereka saja mereka bawa kemari. Iya. Jadi masaknya sendiri. Masak sendiri. Bekal bawa sendiri. Iya. Ya terkadang di antara jemaah ada juga yang kurang mampu, orang yang mampulah membiayai di antara jemaah. Tidak kami mengutip dari luar. Oh, dari jamaah sendiri. Kalau seandainya jamaahnya kepinginnya orang tuanya itu istilahnya tidak bisa masak, apakah bisa kirim makanan ke dalam? Bisa dikirim masakan ke dalam dengan syaratnya yang memasak itu harus menjaga wudhu. Harus berwudhu, tetap berwudhu. Oh, jadi untuk masak makanan jadi nggak boleh? Nggak boleh. Jadi harus masakan mentah ya? Mentah. Jadi kalau yang masak pun itu harus yang berwudhu. Kemudian yang tidak dibenarkan memakai bangsa bernyawa. Oh Nggak iya. boleh pakai anak udang, pakai ikan teri, pakai ikan, hanya sayur mayur aja. Sayur mayur dan lauk pauk ya. Sambal-sambal boleh? Sambal-sambal. Soalnya saya senang sambal, kalau pakai sambal gimana gitu. Jadi di sini ternyata saya juga baru tahu ya bahwa saya tidak boleh memakan makanan yang bernyawa. Jadi diusahakan makanan yang maksudnya yang hidup ya, seperti tumbuhan juga hidup ya. Maksudnya tidak boleh yang daging-daging ya. Daging-daging yang bernyawa, ikan, daging sapi, kambing dan lain-lain. Hanya boleh sayur mayur gitu. Termasuk udang kecil juga nggak boleh. Itu kan ada makhluk hidup, ada nyawanya. Walaupun kecil. Jadi ikan asin nggak boleh, ikan teri nggak boleh ya. Jadi hanya sayur-sayuran. Jadi untuk masak itu mereka itu saya dengar itu ada berkelompok, itu gimana Pak Ustaz? Ya, itu masalah mufakat dari jamaah. Kalau orang tuh misalnya mau berkawan-kawan masaknya silahkan. Oh, jadi gitu teman-teman ya, gotong royong ya. Jadi gotong royong dia itu memasak secara bersama-sama. Mungkin juga ada yang kepingin membiayain untuk beli sayur lauk pauknya, tapi harus dari keluarga jamaah. Boleh gitu juga ya? Orang luar kalau mau mengantar sayuran. Oh, sayuran boleh. Boleh, misalnya ada masyarakat diambil dari ladangnya dibawa kemari, masak rame-rame. Oh boleh ya. Tapi kalau dia beli boleh. Ikhlas mikannya ya, beli ikhlas boleh. Tapi untuk yang memasak harus pakai wudhu.
Terus saya mendengarkan juga di sini mereka itu kan tidurnya sendiri, pakai selambu sendiri ya. Itu maksudnya untuk putra sendiri, putri sendiri. Itu selambunya siapa yang bawa? Masing-masing. Masing-masing. Terus untuk tempat tidurnya boleh bawa kasur? Enggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi apa pakai lempeknya? Pakai tikar pandan. Tikar pandan.